Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sepertinya hari ini kalian kurang semangat. Bagaimana kalau kita membuat sebuah yel-yel? Yel-yelnya seperti apa, Pak? Yel-yelnya seperti ini. Jika Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita coba. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 semangat. Wah, seperti itu. Nah, ini kelihatan semangat. Oke, hari ini sudah berdoa? Belum? Ya udah. Siapa KM-nya di kelas ini? Oh, Agung. Oke, Agung, silakan ke depan untuk pimpin berdoa untuk pembelajaran hari ini. Silahkan Agung ke depan dulu. Doa di dalam hati dimulai. Selesai. Oke, Agung, silahkan duduk kembali ke tempatnya. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Yang pertama, Agung. Agung hadir. Ahmad hadir. Bambang mana? Oh, itu hadir. Ceril hadir. Dimas hadir. Firman hadir. Isa hadir. Siti Mariam hadir. Kemudian Nanti ada hadir. Muhammad hadir. Syahrul hadir. Fier hadir. Jam ada. Sakit. Oh, sakit. Ada suratnya. Oh, ini ada. Nah, anak-anak, jika teman kalian ada yang sakit, kita harus mendoakan supaya teman kita bisa cepat sembuh ya. Fitri, izin kemana Fitri? Mau ke Jakarta. Terakhir jam hadir. Oke. Oke, jadi hari ini satu orang sakit dan satu orang lagi izin. Bagi yang sakit, kita harus mendoakan ya,
supaya teman kita atau sahabat kalian bisa cepat sembuh dan kembali bersekolah lagi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai cerpen, teks cerpen. Minggu lalu kita belajar mengenai pidato apa? Pidato persuasif. Ada yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Coba Agung, apa pidato persuasif? Masih ingat? Nah, benar. Pidato persuasif merupakan pidato seperti ajakan, pidato yang bersifat ajakan. Contohnya gimana? Marilah kita sama-sama sebagai desa Cililin untuk bisa bergotong royong agar desa ini bisa bersih dan nyaman bagi warga sekitar. Nah, itu merupakan contoh pidato persuasif. Jadi pidato persuasif itu apa? Pidato yang bersifat ajakan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen. Ada yang tahu apa itu teks cerpen? Yo, ada yang tahu? Coba, siapa? Acungkan tangannya yang tahu apa itu cerpen. Nah, boleh. Dimas, apa itu cerpen? Cerita pendek. Nah, tepuk tangan. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Dimas, bahwasanya cerpen itu yaitu cerita pendek. Mengapa disebut cerita pendek? Ada yang tahu? Coba yang lainnya. Siti Mariam, ayo. Apa itu cerpen? Mengapa disebut cerita pendek? Disebut cerpen karena cerpen merupakan salah satu wujud karya sastra berbentuk prosa yang menggambarkan suatu tokoh dan lingkungannya yang diiringi dengan berbagai kasus atau permasalahan yang menimpanya, dan gimana pemecahan buat membongkar pemecahan tersebut. Jadi intinya begini, mengapa disebut cerpen? Karena cerpen di dalamnya pasti ada sebuah masalah dan sebuah penyelesaian. Itu aja. Intinya cerpen itu harus terdapat suatu masalah dan satu penyelesaian. Tidak seperti karangan prosa lainnya seperti novel. Novel pasti banyak cerita-ceritanya, banyak permasalahannya. Makanya novel itu tebal, ceritanya itu panjang. Kalau cerpen itu bisa dibaca dalam sekali duduk. Artinya apa? Dalam sekali duduk yaitu sekali dibaca langsung selesai. Nah, itu pengertian mengapa bisa disebut cerpen. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya boleh. Agung, mau nanya apa Agung? Oh, prosa. Jadi Agung bertanya, apa itu prosa, Pak? Prosa merupakan sebuah karya sastra berbentuk
tulisan. Contohnya apa? Novel, cerpen. Nih, sekarang kita belajar mengenai cerpen. Cerpen itu pasti berbentuk ditulis ya, tulisan. Prosa itu karya sastra yang berbentuk tulisan. Oke, Agung. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ke ciri-ciri cerpen. Apa saja ciri-ciri cerpen? Ada 9 atau ada beberapa ciri-ciri cerpen. Di antaranya yang pertama, tulisannya sudah pasti pendek karena cerita pendek. Tulisannya pendek, padat, dan jelas. Jadi tidak asal-asalan membuat sebuah cerpen, harus jelas. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ketika membuat cerpen, katanya terdiri dari tidak lebih dari 10.000 kata atau hanya 10 halaman saja. Jadi jika terdapat tulisan yang katanya melebihi 10.000 kata atau melebihi 10 halaman, itu sudah pasti bukan cerpen. Jadi cerpen, ciri-ciri cerpen itu harus 10, tulisannya harus 10.000 kata, tidak lebih. Jika lebih itu bukan cerpen. Bisa dipahami? Oke, kemudian ciri-ciri yang ketiga, umumnya menggambarkan kehidupan setiap hari dari tokoh. Jadi cerpen itu menceritakan sebuah tokoh pelaku utama. Kemudian yang keempat, nah tadi yang disampaikan tadi oleh Bapak bahwasanya cerpen itu bisa dibaca dalam sekali duduk. Jadi itu apa? Sekali duduk itu dibaca langsung selesai. Harus diingat ya, cerpen itu karena saking pendeknya cerita, jadi bisa dibaca langsung selesai. Tidak seperti novel yang harus berminggu-minggu atau berhari-hari untuk membacanya. Bisa dipahami? Kemudian ciri-ciri cerpen selanjutnya yaitu terdapat satu permasalahan dan satu penyelesaian. Jadi di dalam cerpen harus ada konflik. Konflik itu permasalahan. Kalau ada konflik berarti harus ada penyelesaian. Nah, itu ciri yang pasti ada di cerpen. Kalau di novel itu karena banyaknya rangkaian cerita, maka permasalahannya juga banyak. Tidak seperti cerpen yang permasalahannya hanya satu dan penyelesaiannya hanya satu. Oke. Nah, di dalam teks cerpen juga ada strukturnya atau ada rangkaian tulisannya. Ada 6 struktur yang harus kalian ketahui dari teks cerpen. Yang pertama ada abstrak. Ada yang tahu apa itu abstrak? Boleh angkat tangannya. Tidak tahu abstrak. Bukan abstrak lukisan ya, tapi di dalam cerpen abstrak merupakan inti cerita atau ringkasan cerita yang hendak dibesarkan jadi suatu rangkaian kejadian. Jadi contohnya gini abstrak, seperti prolog.
Malam, contohnya begini ya, malam itu hujan sangat deras disertai petir yang sangat besar. Nah, itu ada seperti prolog menjelaskan hujan tidak berhenti-henti sampai pagi hari yang mengakibatkan banyaknya genangan air di halaman rumah. Nah, seperti itu. Jadi membuat sebuah ringkasan cerita yang akan dibesarkan menjadi rangkaian-rangkaian cerita ke depannya. Kemudian struktur yang kedua ada orientasi. Pasti kalian tidak asing ya, apa itu orientasi? Ada yang tahu? Nah, boleh Dimas, apa? Perkenalan, benar. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, benar. Apa yang disampaikan oleh teman kalian? Bahwasanya orientasi itu merupakan perkenalan. Perkenalan dalam artian perkenalannya ada apa aja? Perkenalan tokoh, latar waktu, latar tempat, semua yang berkaitan dengan alur cerita biasanya ada di dalam orientasi. Jadi misalnya tadi malam hari, nah itu bisa malam hari hujan sangat deras. Nah, itu bisa termasuk ke dalam orientasi. Bisa berupa perkenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, latar suasana, apapun itu yang berkaitan dengan alur cerita. Kemudian struktur yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi tadi apa? Konflik itu permasalahan. Nah, komplikasi merupakan bagian struktur yang mengacu pada suatu permasalahan yang ada di dalam cerita cerpen. Nah, itu bagian dari komplikasi. Kemudian struktur yang keempat ada evaluasi. Nah, evaluasi itu bagian struktur cerpen yang si komplikasinya itu atau permasalahannya itu semakin meninggi, semakin ke inti permasalahannya. Tadi kalau komplikasi munculnya sebuah permasalahan, kalau evaluasi tingginya atau puncaknya suatu permasalahan. Nah, itu merupakan bagian struktur cerpen, bagian evaluasi. Kemudian bagian struktur selanjutnya ada resolusi. Ada yang tahu resolusi apa? Solusi. Kalau solusi apa? Penyelesaian. Karena ada permasalahan, pasti juga ada penyelesaian. Nah, itu merupakan struktur dari resolusi. Kemudian struktur yang terakhir ada koda. Ada yang tahu koda itu apa? Koda yang tahu? Nah, Siti Maryam boleh. Apa itu koda? Hikmah. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang hikmah, benar. Bisa. Tepuk tangan dulu untuk Siti Maryam, tepuk tangan dulu. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Siti Maryam, bahwasanya struktur koda itu hikmah atau
pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Nah, bagian ini sangat penting karena di dalam cerita juga harus ada amanat atau hikmah yang bisa kita ambil. Nah, itu merupakan struktur atau bagian yang harus ada di teks cerpen. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, boleh. Gilang, ada apa? Boleh, mau bertanya apa? Oh, iya, baik. Teman-teman, Gilang bertanya bahwasanya apakah dari keenam struktur tersebut semuanya penting? Semuanya penting, tapi ada bagian struktur yang lebih penting. Apa itu? Yang pertama, bagian penting, yang paling penting itu harus ada orientasi. Orientasi tadi apa? Perkenalan. Kemudian yang kedua, struktur cerpen yang kedua yaitu komplikasi. Jadi harus ada permasalahan. Kemudian struktur yang penting yang ketiga yaitu resolusi. Jadi ketika ada permasalahan harus ada solusi. Dan yang terakhir harus ada khoda atau amanah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Oke, kita ke penjelasan berikutnya mengenai cerpen, yaitu mengenai unsur-unsur yang ada di dalam teks cerpen. Ada apa saja? Unsur cerpen terbagi menjadi dua. Ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Apa bedanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun di dalam cerita tersebut. Yang pertama, ada beberapa bagian yang masuk ke dalam unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Untuk membuat sebuah cerita, kita harus menentukan temanya dulu seperti apa untuk sebelum ke inti cerita. Jadi yang pertama kita harus membuat tema. Yang kedua, alurnya. Alur atau plot. Ada yang tahu apa itu alur? Alur merupakan rangkaian peristiwa yang tadi seperti latar tempat, latar waktu. Alur itu ada 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur kombinasi. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga ada setting ataupun latar. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya latar ada 2, latar tempat, latar waktu, bisa latar suasana. Nah, itu termasuk ke dalam unsur intrinsik atau unsur pembangun cerpen. Kemudian yang keempat, sudut pandang. Nah, sudut pandang itu ada beberapa. Ada sudut pandang orang pertama, contohnya saya, orang sudut pandang kedua, dan orang sudut pandang ketiga. Yang kelima, unsur intrinsik cerpen yaitu amanat. Biasanya amanat berada di struktur apa tadi? Khoda. Nah, benar. Nah, sekarang itu merupakan unsur intrinsik cerpen. Maksudnya bagaimana Pak unsur intrinsik itu?
Pasti kalian masih bingung. Jadi Bapak akan jelasin bahwasanya unsur intrinsik itu unsur pembangun yang ada dari dalam ceritanya. Seperti tadi latar, tema itu teh unsur dari dalam. Nah, kalau unsur ekstrinsik berarti unsur pembangun dari luar. Contohnya seperti apa? Di dalam unsur ekstrinsik ini menceritakan latar belakang suatu tokoh. Misalnya kita akan menceritakan tokoh, berarti kita menjelaskan latar belakang tokohnya. Kalau di dalam cerita tersebut ada suatu masyarakat, kita menjelaskan latar belakang suatu masyarakat. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu alur cerita yang akan kita buat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, boleh Agung mau bertanya apa? Oke, Agung mau bertanya tentang apa? Tidak jadi, kenapa? Ayo, jangan malu-malu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, baik, Bapak akan memberikan sebuah tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu Bapak punya, dari tampilan Bapak punya sebuah cerita pendek yang harus kalian analisis. Ini tidak individu, kalian membuat sebuah kelompok, minimal 4 kelompok. Mau yang milih mau sama Bapak atau sama yang lain, atau sama kalian? Ya udah, sama kalian saja membuat kelompok, 4 kelompok. Tugasnya yaitu Bapak ada beberapa cerita pendek yang harus kalian analisis. Analisisnya yaitu cerpen tersebut kalian cari struktur, bagian struktur apa yang termasuk ke dalamnya. Nah, ini ada cerita, contohnya gini. Ini cerita. Ini cerita cerpen. Kalian analisis mana yang termasuk ke dalam bagian struktur, abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodam. Oke, itu tugas yang pertama. Sesudah kalian mencari strukturnya, kalian cari siapa aja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut beserta wataknya. Kemudian kalian cari mana yang termasuk unsur intrinsiknya. Ada apa saja di dalam cerita tersebut unsur intrinsiknya. Nah, ini ketika semuanya sudah dianalisis, kalian buat min mapping. Ada yang tahu min mapping? Min mapping itu seperti peta konsep. Nah, kalian buat lukisan-lukisan atau gambar-gambar si analisis tersebut di dalam min mapping. Map ini kalian buatlah sebagus mungkin. Oke, bisa dipahami tugasnya? Oke, baik. Silahkan kalian sekarang membentuk kelompoknya dulu. Kalau begitu, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat bagi kalian. Kemudian jangan lupa tugasnya diselesaikan, dikerjakan. Semangat! Oke. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.